Pernah nggak Anda sadar setiap kali kita merasa pusing atau sakit kepala atau mungkin gigi bengkak sakit gitu, terus buka depan laci nyari obat Mhm. dan ngambil yang kelihatan duluan aja. Kita tuh sebenarnya lagi bikin keputusan krusial loh. Keputusan taktis soal organ mana yang rela dikorbankan hari itu ya? Bener banget. Biasanya kan pilihannya otomatis banget ya, antara paracetamol atau ibuprofen Ya, kan. yang paling sering ada di rumah. Kita telan aja pakai air, terus berharap keajaiban datang, sakitnya hilang. Tapi coba kita pikirkan sebentar. Pas tablet itu lewat tenggorokan, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, itu dia. Pasukan kimia macam apa yang baru aja Anda kirim ke dalam tubuh Anda? Tepat. Dan ngobrol santai kita kali ini, kita mau bedah materi yang cukup krusial, yaitu gimana kerja obat nyeri. Tapi agar paham bagaimana kerjanya obat nyeri, apa yang dilakuin obat di dalam tubuh kita untuk menghilangkan rasa nyeri itu, kita baiknya tahu dulu proses terjadinya rasa nyeri itu sendiri. Dan ini bisa Anda ikuti di video ngobras yang ada di link sebelah sini. Atau sebelah sini mungkin. Mencari cara agar bicara tak sekedar kata. Oke, mari kita mulai bedah hal ini. Biar runut, kita mulai dari dilema klasik di depan laci tadi. Pas nyari obat, paracetamol atau ibuprofen. Oke, mari kita mulai dari ibuprofen dulu. Keduanya sama-sama meredakan nyeri. Tapi dari catatan literatur, mereka ini beda kasta ya. Medan perangnya beda gitu. Iya, beda banget. Jadi ibuprofen itu masuk ke keluarga NSAID atau obat anti-inflamasi non-steroid. Obat yang biasa dipakai buat radang ya. Betul! Saudara-saudaranya yang mungkin Anda kenal tuh kayak diklofenak, terus naproxen, atau asam mefenamat. Asam mefenamat. Sering banget tuh dipakai buat sakit gigi biasanya. Nah iya, bedanya gini, NSAID ini cara kerjanya perifer. Perifer tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya pas Anda minum, dia langsung menuju ke titik lokasi cedera. Jadi kalau engkel Anda bengkak, dia langsung meluncur beroperasi di jaringan engkel itu. Langsung ke TKP dong ibaratnya. Terus di TKP dia ngapain tuh? Di lokasi cedera itu, sel-sel tubuh kita yang rusak melepaskan bahan baku yang namanya asam arakidonat. Oke, asam arakidonat. Nah, tubuh kita punya enzim spesifik, namanya COX atau siklooksigenase. Ada COX-1 dan COX-2. Tugas enzim COX ini mengambil bahan baku tadi, lalu memasaknya jadi zat bernama prostaglandin. Prostaglandin inilah biang keroknya. Yang bikin sakit itu. Betul, dia yang memicu nyeri, bikin area itu merah, bengkak, meradang. Kalau pakai analogi, prostaglandin ini kayak tombol alarm kebakaran. Oh, dia yang teriak-teriak ngasih tahu ada bahaya. Tepat, dia teriak ke seluruh tubuh ngasih tahu ada kerusakan. Oke, biar saya pahami pelan-pelan ya. Untuk memahami gimana kerja ibuprofen, kita harus ngebayangin bentuk 3 dimensi enzim siklooksigenase atau COX ya, baik COX-1 maupun COX-2. Bentuknya itu kayak saluran atau terowongan. Nah, si asam arakidonat yang dilepasin dari membran sel yang rusak itu akan masuk ke dalam terowongan COX ini. Dan di dalam, ia akan berikatan dengan asam amino tertentu yang diubah bentuknya jadi molekul prostaglandin, yang nantinya jadi pemicu nyeri. Nah, ibuprofen ini kerjanya menghambat kerja dari enzim COX. 100 buat Anda. Ibuprofen tugasnya menggembok tombol alarm tadi. Ibuprofen ini memiliki ukuran dan bentuk mirip dengan asam arakidonat ya. Ketika kita minum ibuprofen, dia akan lebih dahulu masuk ke dalam terowongan tersebut, ke dalam terowongan enzim COX tersebut, dan nempatin ruang tersebut. Akibatnya, si asam arakidonat tadi terhalang, nggak bisa masuk tuh ke dalam enzim. Karena asam arakidonat tidak bisa masuk, ia tidak bisa diubah menjadi prostaglandin. Nyeri pun terhenti. Benar, dengan menghambat enzim COX, asam arakidonat nggak bisa diubah jadi prostaglandin. Otomatis alarmnya mati, radang reda. Bengkaknya kempes dong. Tapi tunggu dulu, ini hal penting yang harus disadari orang yang sering minum NSAID. Ada harga yang harus dibayar. Nah ini nih, apa tuh harganya? Ibuprofen kan main gembok aja ya. Dia nggak cuma memblokir COX-2 yang bikin radang,
Tapi tanpa sengaja dia juga ngeblokir COX-1. Padahal COX-1 ada gunanya. Sangat penting, COX-1 di tubuh itu punya kerjaan harian, memproduksi lendir yang melapisi dinding lambung kita. Pantesan. Asam lambung itu kan keras banget ya. Dia bisa ngancurin makanan. Betul. Jadi kalau lendir pelindungnya hilang gara-gara digembok, Ya, lambung Anda bisa mulai mengiritasi dirinya sendiri. Lendir menipis karena COX-1 ditekan. makanya minum obat nyeri dari golongan NSAID ini kayak ibuprofen atau asam mefenamat pas perut kosong itu bisa bikin perih banget ya. Sangat perih. Atau kalau jangka panjang bisa bikin tukak lambung gitu ya. Sama jalur pembuangan dan pemeliharaan tubuh. NSAID diproses dan dibuang lewat ginjal. Tapi masalahnya gini, prostaglandin yang tadi kita blokir mati-matian itu, dia punya fungsi ganda. Dia nggak cuma jadi alarm nyeri ya. Enggak, di area ankle dia emang bikin nyeri. Tapi di ginjal, prostaglandin ini bertugas melebarkan pembuluh darah. Oke, buat kelancaran darah. Betul, dia memastikan aliran darah masuk ke ginjal tetap deras, supaya ginjal bisa menyaring racun. Wah, saya mulai paham nih arahnya. Nah, ketika Anda nekan produksi prostaglandin pakai ibuprofen, aliran darah ke ginjal ini ikutan menyempit drastis. Jadi, si ginjalnya kekurangan darah. Persis. Kalau pemakaiannya terus-terusan, apalagi dosis tinggi, ginjal bisa perlahan rusak karena kurang pasokan darah. Ngeri juga ya, bikin mikir 2 kali sebelum asal minum gitu. Nah, terus gimana dengan paracetamol? Nah, ini beda lagi ceritanya. Kan dia fungsinya sama-sama ngeredain nyeri. Apakah dia nggak ngegembok alarm di TKP kayak si ibuprofen tadi? Enggak. Teori medis modern nunjukin kalau paracetamol atau acetaminophen itu kerjanya sentral. Sentral tuh maksudnya di pusat gitu, di otak. Betul, dia nggak peduli sama TKP atau lokasi cederanya. Begitu diminum, dia langsung masuk ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Oh, dia malah nggak mampir ke gigi atau sendi yang bengkak ya misalnya. Praktis nggak punya efek anti radang di jaringan luar. Alasan molekulernya dijelasin lewat sesuatu yang namanya hipotesis peroksida. Disinilah bagian yang sangat menarik. Pas baca hipotesis peroksida di literatur, rasanya tuh kayak baca fiksi ilmiah soal perang biologi di dalam badan gitu. Emang agak dramatis sih kejadiannya. Gini, pas ada jaringan bengkak, sistem imun kita kan merespons ya. Sel darah putih datang gitu kan. Bener, mereka berbondong-bondong datang buat beres-beres. Nah, proses ini secara alami ngasilin molekul peroksida yang luar biasa banyak di area itu. Terus apa hubungannya dengan paracetamol? Lingkungan yang penuh peroksida ini ternyata melumpuhkan struktur kimia paracetamol. Wah, jadi dia kalah gitu. Kalah sebelum bertanding. Paracetamol yang masuk area radang tiba-tiba jadi lemah banget dan kehilangan kemampuan menghambat nyeri. Karena situasi di TKP terlalu ekstrim ya. Betul banget. Berarti kalau dibayangin, paracetamol itu mirip sinyal HP ya. Gimana tuh maksudnya? Begitu kita masuk ke daerah yang penuh radang dengan peroksida tadi, sinyal paracetamol ini langsung drop, hilang total. Karena banyak gangguan. Tapi begitu dia nyampe di otak kita, yang kondisi peroksidanya sangat rendah, sinyalnya mendadak full bar. Nah, iya. Dan dia bisa kerja sempurna buat semacam ngilangin nyeri langsung dari pusat komandonya. Itu analogi yang pas banget. Makanya paracetamol jago banget buat nurunin demam atau sakit kepala dari markas besarnya di otak. Tapi kalau buat ngempesin radang sendi, dia nggak mempan. Sama sekali nggak mempan. Sinyalnya drop. Tapi paracetamol juga bukan tanpa resiko loh. Nah ini kalau obat golongan NSAID itu kan tadi resikonya ginjal sama lambung ya. Kalau paracetamol sendiri, Dia dibuangnya lewat hati atau liver. Dan ini punya sisi gelap. sisi gelapnya gimana? Pas diproses di hati, sekitar 5-10% paracetamol itu diubah jadi zat buangan bernama napoki. Dan dari catatan kita, nafki atau N-acetyl P-benzoquinone-imin ini merupakan racun yang mematikan buat sel hati kan? Sangat toksik. Tapi tenang, tubuh kita kan canggih ya. Hati kita punya pasukan khusus, semacam antioksidan, namanya glutathione. Oke, glutathione ya. Tugas pasukan ini berpatroli dan langsung netralisir si racun NAPK begitu terbentuk. Oh jadi dibersihin terus ya? Hmm, Nah terus masalahnya kapan bisa terjadi? masalahnya baru muncul kalau Anda overdosis. Misalnya minum lebih dari 4.000 mg dalam 24 jam. Si pasukan glutathione-nya kewalahan dong. Betul, stoknya terbatas. Kalau terkuras habis, NAPK beracun ini bakal bebas berkeliaran tanpa ada yang netralisir. Wah dia mulai hancurin sel-sel hati ya. Secara permanen, kondisi ini sangat fatal. Nah jadi
gimana cara kita akhirnya harus memilih? Pada akhirnya emang semua kembali ke manajemen risiko. Tergantung orangnya ya. Tergantung profil tubuh masing-masing. Kalau sakitnya jelas melibatkan peradangan fisik, kayak kesleo atau asam urat, Obat nyeri golongan NSAID lah senjatanya. tepat, asal pastikan udah makan dan ginjal sehat. Tapi kalau cuma sakit kepala tegang atau kurang tidur, Paracetamol lebih aman. betul, dia langsung bisik-bisik ke otak ngabaikan rasa sakit tanpa bikin lambung perih, asal disiplin dosis. Oke, masuk akal. Jadi kita sesuaikan senjata sama medan perangnya. Wow, obrolan ini benar-benar ngasih perspektif baru. Kita udah bongkar habis-habisan laci obat kita. Kita jadi tahu pilihan ibuprofen atau paracetamol itu merupakan negosiasi tingkat seluler antara korban lendir lambung atau maksa hati ngelawan racun metabolit dari paracetamol. Dan bagi Anda yang dengerin, inilah kenapa kami percaya literasi medis itu punya kekuatan besar loh. Benar sekali. Mulai sekarang, pas Anda buka laci obat, Anda nggak bakal lihat pil sebagai keajaiban buta. Anda tahu persis pasukan mana yang dikirim, ke medan mana mereka pergi. Paham risiko, paham strategisnya juga ya. Tepat. Memahami ini adalah bentuk kendali atas tubuh Anda sendiri. Setuju 100%. Baik, terima kasih buat yang udah pada nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau beli obat, selalu biasakan untuk membaca leaflet atau brosur dalam kemasan obat. Karena di sana memuat informasi penting. Menarik. Seperti nama obat, komposisi zat aktif, indikasi kegunaan, dosis dan aturan pakai, efek samping, kontraindikasi, serta cara penyimpanan yang benar. Jadi, jangan cuma asal beli dan telan. Wah, ini dalam. Sampai jumpa di ngobras berikutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur dengan kesempurnaan tubuh yang diberikan Allah kepada kita. Sampai jumpa. Semestinya